Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Kita kembali mau siapkan hati kita saudara yang dikasih dalam Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Hidup yang kita jalani hari-hari ini bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan, maka itu yang akan terjadi. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah melalui program Bible and Coffee ini, kita boleh terus menjadi berkat buat teman-teman kita, buat kerabat kita, buat keluarga kita, buat kenalan kita, dengan membagikan atau meneruskan renungan dalam program Bible and Coffee ini. Saya percaya akan banyak orang dipulihkan, akan banyak orang dikuatkan karena firman Allah berkuasa. Dan itu keputusan kita. Kalau kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, maka kita mengerjakan apa yang menurut kita baik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur hari demi hari kami jalani bersama-sama dengan kasih Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini, bahkan secara khusus di hari ini kami ucapkan berkat. Ketika kami memulai hari bersama dengan firman Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada kekuatan, ada sukacita, bahkan ada pengharapan di dalam kami menjalani sepanjang hari ini. Karena itu kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Apa yang firman Tuhan katakan di sana, saudara? Orang-orang yang membenci Tuhan, lihat saudara, Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, di mana orang tidak lagi mempedulikan agama, iya kan? Orang nggak peduli lagi akan adanya Tuhan. Wah, ini keadaan akhir zaman, saudara. Dan pemazmur bilang begini dalam Mazmur 81 ayat 16. Orang-orang yang membenci Tuhan, lihat, orang-orang yang nggak mempedulikan Tuhan, apa dibilang? Akan tunduk menjilat kepadanya. Wow, apa yang terjadi di akhir zaman ini sedang digenapi, saudara. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat. Loh, dia Tuhan kok. Dia berkuasa atas manusia. Membenci Tuhan. Selesai hidupnya, saudara. Iya kan? Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Mengemis sama Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan. Meminta tolong kepada Tuhan tapi tidak pernah mengalami ketolongan. Kenapa? Karena hatinya membenci. Makanya kita teringat perkataan firman Tuhan. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang mendengar akan seru doa kita. Tapi karena dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang membuat langit menjadi tembaga. Susah untuk kita mengalami kuasa Allah di hadapan. Ini berlaku buat orang-orang yang membenci Tuhan. Dia menjilat Tuhan. Mengharapkan sesuatu tapi tidak menerimanya, mendapatkannya. Tapi ada perbedaan di ayat 17. Perhatikan saudara. Ini perbedaan yang perlu kita terima. Tetapi umatku, sama-sama bilang sama saya, tetapi saya, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Haleluya. Dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan membuat perbedaan. Aku akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak mencari aku. Jadi dengar baik saudaraku, kalau engkau hari ini setia dalam engkau mencari Tuhan, kalau hari ini engkau setia beribadah kepada Tuhan, mungkin engkau bilang, tapi pendeta, saya beribadah secara online, saya tidak datang ke gereja. It's okay. Mungkin ini berlaku kalau gereja memang belum terbuka ya saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kalau gereja sudah terbuka, saudara bisa datang dengan menerapkan prokes tentunya. Dan kita percaya ada upah loh saudara. Alkitab bilang ada upah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu ada upah. Tuhan lihat saudaraku. Tuhan lihat keseriusan saudara untuk cari Tuhan. Tuhan lihat keseriusan saudara untuk bangun pagi menyembah Tuhan. Tuhan lihat air mata tetesan saudara ketika saudara tidak lagi bisa buat apa-apa dan saudara hanya nangis sama Tuhan. Tuhan perhitungkan. Dan ini yang Tuhan buat perbedaan. Jadi
Maksudnya gini loh saudara, jangan iri, jangan jealous terhadap orang berdosa. Mungkin terlihat dia subur, ya kan Daud pernah mengalaminya saudaraku. Dia merasa cemburu dalam Mazmur 37 dan Mazmur Asaf dalam Mazmur 73. Itu mereka pernah mengalami, oh Tuhan, kenapa orang berdosa ini hidupnya kelihatannya makmur, hidupnya kelihatannya tidak ada kesusahan. Oh Tuhan, hampir-hampir aku terjatuh, kata Asaf. Iya kan? Maksudnya apa? Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang berdosa. Nanti engkau akan terikut-ikut dengan keinginannya, terikut-ikut dengan kelakuannya. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Dia juga hidup asal-asalan juga, kayaknya hidupnya juga ditolong Tuhan. Loh, itu bukan Tuhan. Orang dia nggak mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang orang yang membenci aku akan tunduk menjilat kepadaku. Tapi anak-anak Tuhan, oh haleluya, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi hari ini kita diingatkan, saudaraku, Tuhan pasti, sama-sama bilang sama saya, pasti akan membuat keterpisahan, membuat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan, antara umat Tuhan, umat yang mengasihi Tuhan, umat yang beribadah kepada Tuhan, umat yang setia, dengan orang-orang yang tidak takut akan Dia, dengan orang-orang yang masih tetap tinggal dalam dosa-dosanya, dengan orang-orang yang tidak menganggap kasih karunia itu sebagai kasih dari Allah dan mengacuhkan Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan. Bagian kita apa? Yang pertama, jangan iri bos. Kalau hari-hari ini engkau lihat justru terbalik, orang berdosa justru hidupnya lebih makmur. It's okay. It's okay. Kenapa saya bilang it's okay? Alkitab firman Tuhan itu yang pasti akan terjadi. Hari ini engkau lihat dia baik, hari ini engkau lihat dia berhasil. Selama dia hidup gak takut akan Tuhan, selama dia hidup jauh dari Tuhan, akan ada waktunya dia hancur. Nantikan, lihat. Saya sedang tidak mengajarkan untuk kita berdoa buat orang-orang agar orang hancur. No, kita berdoa buat pertobatan, karena yang dikehendaki Allah adalah pertobatan, saudara. Tapi jangan sampai hati kita, saya mendingan sama kayak dia lah. Pendeta, saya capek-capek ibadah, doa pagi, berpuasa, saya capek-capek setia, tapi saya nggak ngalamin apa-apa. Saudaraku, firman Tuhan pasti akan tergenapi. Allah akan membuat keterpisahan. Tuhan akan membedakan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalang. Tuhan akan buat perbedaan. Dan itu pasti akan terjadi. Bagian kita tetap setia. Jangan iri. Jangan jealous. Karena seringkali apa yang kita lihat itu menipu. Amin, saudaraku. Hari ini kita percaya, tetap selalu mengiring dan mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Karena ada upah. Sama-sama bilang sama saya, ada upah. Ada upah untuk hidup pada saat ini. Ada upah untuk hidup pada saat yang akan datang. Engkau terima dua-duanya. Karena engkau berpegang kepada Allah yang hidup. Tetaplah setia. Sekalipun kau belum melihat pertolongan Tuhan. Karena Tuhan buat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia buat perbedaan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami bersyukur. Karena kami tahu, sekalipun kami datang beribadah kepada Tuhan, kami lihat pertolongan itu datang daripada Tuhan. Mungkin kami belum melihat sebuah perbedaan, tapi kami percaya bahwa firman-Mu pasti tergenapi. Kami akan dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berjanji akan kuberi makan gandum yang terbaik dan madu dari gunung batu. Kami percaya kami menerima terbaik berasal daripada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Dan Engkau akan buat perbedaan dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa beri kesetiaan buat umat Tuhan. Dalam mereka mengiring Tuhan, dalam mereka mengikut Tuhan. Agar mereka selalu memandang Tuhan. Agar mereka tetap terus melekat kepada Tuhan. Karena sungguh, dalam kami mencari Tuhan, kami tidak akan kehilangan upah. Berkat firman-Mu ada atas masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap setia ikut Tuhan. Karena Dia membuat perbedaan. Dan engkau umat Tuhan, dengar baik. Engkau akan dapat yang terbaik. Diberikan kau makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.